Halo rekan ASN, kembali lagi pada program ASN Corner. Saya Mahardika Lukas. Di episode kedua ini kita akan lebih membahas soal P3K di seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021. Setelah di episode pertama kemarin telah membahas soal teknis jenis formasi di seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021, kini kita akan lebih mengupas tuntas tentang P3K nih. Oleh sebab itu di episode kedua kali ini telah bergabung dengan saya Kak Tanaya. Halo. Yang akan lebih mengupas tuntas lagi soal seleksi P3K di calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini ya Kak Tanaya. Betul. Kak Tanaya boleh diceritain dulu nggak sih peran Kak Tanaya di seleksi CASN ini seperti apa? Boleh banget. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Tanaya Pinastika atau bisa dipanggil juga Tanaya. Saya di sini merupakan perwakilan dari unit kerja Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Kemudian kalau terkait dengan peran, saya sebagai bagian dari Panitia Seleksi Nasional sekaligus validator usulan instansi daerah. Pertanyaan selanjutnya ini tentang mekanisme seleksi P3K ini seperti apa? Banyak isu-isu yang berada di masyarakat nih. Salah satunya soal pengadaan P3K kategori guru. Kan di mana P3K itu ada dua ya kata Naya. Ada yang kategori guru, ada kategori jabatan fungsional non guru. Benar nggak sih kalau kebutuhan Indonesia itu untuk jabatan P3K guru ini sampai dengan 1 juta formasi? Bagaimana kata Naya? Nah itu tuh yang kayaknya perlu kita klarifikasi ya Mas ya. Jadi berbicara terkait kebutuhan total 1 juta guru itu merupakan total potensi kebutuhan tenaga guru berdasarkan data Dapodik. Tetapi dari segi pengusulannya semuanya dikembalikan lagi pada kewenangan masing-masing instansi daerah. Jadi totalnya itu yang masuk tidak sejumlah 1 juta. Jadi dari segi prosesnya, instansi daerah mengusulkan kepada Menpan, kemudian Kementerian Pan-RB melakukan validasi dan melakukan penetapan. Totalnya sampai dengan cut off 25 Juni ini hanya sekitar 486 formasi saja, begitu Mas. Kalau untuk mekanismenya tentu dibedakan dong antara P3K jabatan fungsional lain dengan P3K guru begitu. Kalau untuk P3K guru sendiri itu ada 3 kali seleksi Mas. Karena yang pertama orang-orangnya yang mendaftar itu akan dibedakan antara masing-masing seleksi begitu. Nah, kemudian untuk proses-proses tahapan yang harus dilalui itu tentunya yang pertama pelamar wajib membuat akun pada SSCASN dan melengkapi persyaratan sesuai dengan kebutuhan. Itu untuk mandatory yang harus dilakukan di awal. Nah, kemudian yang kedua, kita udah memasuki nih proses seleksi administrasi sudah lewat, kemudian seleksi kompetensi. Nah, pada seleksi kompetensi ini kita hanya bisa diikuti oleh guru XTHK 2 dan guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri saja, begitu. Nah, untuk ketentuannya kita ambil contoh kasus saja ya. Misalkan saya di sini merupakan guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri, sementara Mas Dika itu adalah guru XTHK 2. Kita sama-sama bisa mendaftar nih di seleksi yang pertama. Nah, hanya saja kita harus melamar sesuai dengan unit penempatan tempat kita mengajar existing sekarang. Jadi saya ambil contoh nih, saya di sini mengajar sebagai guru bahasa Inggris pada sekolah X di Provinsi DKI Jakarta. Sementara Mas Dika itu merupakan guru nih, guru apa ya? Misalnya kita ambil contoh guru bahasa Indonesia, bisa kan? Itu di sekolah Y di Provinsi DKI Jakarta. Sama-sama di DKI jadi ya? Betul, ini hanya untuk satu instansi saja, jadi tidak diperbolehkan di seleksi pertama ini untuk pindah instansi. Jadi kita nanti pertama yang harus kita lakukan adalah kita cross check apakah kebutuhan itu ada di seleksi untuk yang pertama ini. Kita harus lihat apakah dari instansi juga itu memiliki kebutuhan jabatan guru bahasa Inggris pada sekolah X di Provinsi DKI. Sama halnya dengan Mas Dika, juga harus mengecek nih kalau kebutuhan guru bahasa Indonesia itu ada tidak di instansi sekolah Y di Provinsi DKI.
Itu nanti setelah kita cross check, kalau memang ada, maka kita akan langsung mendaftar pada sekolah tersebut. Dan di seleksi pertama. Di seleksi pertama. Tapi saya tidak bisa mendaftar di sekolah X. Kalau kebutuhannya tidak ada, jadi kita harus cross check. Tadi untuk skenarionya kalau kebutuhannya ada, maka pelamar bisa langsung mendaftar. Tetapi kalau skenarionya ini ternyata kebutuhannya tidak ada, maka pelamar bisa mendaftar di sekolah lain. Tetapi untuk jenjangnya, untuk jabatannya harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pelamar. Itu untuk yang seleksi pertama. Jadi tadi yang saya maksud dengan kualifikasi dan kompetensi itu adalah kualifikasi yang dimiliki sesuai dengan ijazah atau sertifikat pendidiknya, Mas. Begitu. Jadi nanti kita sudah melewati nih seleksi pertama. Ini juga harus jeli nih ya. Jadi kita harus rajin-rajin cari tahu kira-kira di unit kerja kita itu butuh nggak sih apa yang kita mau lamar sebagai P3K gitu. Betul. Khususnya P3K guru ini. Betul. Nah, kita udah lewat nih seleksi yang pertama. Kita lanjut di seleksi yang kedua. Saya ambilkan contoh bahwa saya di sini bisa lolos nih, tapi ternyata Mas Dika kurang beruntung, belum bisa lolos. Maka skenario yang dilakukan selanjutnya adalah saya bisa langsung melakukan pemberkasan NIP. Terus kemudian sedangkan Mas Dika di sini harus mengikuti seleksi selanjutnya apabila memang ingin mengikuti. Tetapi saingan Mas Dika akan bertambah lagi. Jadi kita nanti bicara di seleksi pertama itu kan ada guru XTHK 2 dan guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri. Dua kelompok ya? Dua kelompok di seleksi pertama. Sedangkan di seleksi yang kedua itu akan bertambah lagi yang bisa mendaftar. Ada siapa lagi memang nih kata Naya? Ada dua yang entitas baru, yaitu guru swasta yang terdaftar dalam data Dapodik, lalu kemudian lulusan PPG yang belum mengajar tetapi sudah terdaftar dalam data Dapodik. Tambah banyak dong saingannya ya. Jadi 4 kategori. Iya, betul. Tetapi kan di sini dari segi kebutuhan juga akan semakin berkurang. Kita ambil contoh nih di Provinsi DKI itu akan membuka sekitar 13.000 maksud saya 13.000 kebutuhan. Dari seleksi pertama tentunya sudah akan ada yang lolos dong, dan kita harus memilih jabatan yang belum ada peserta yang lolos di seleksi kedua itu. Kita ambil contoh dari 13.000 itu sudah lolos sekitar mungkin separuhnya nih. Jadi nanti misalnya sudah lolosnya 6.000, berarti masih ada sekitar 7.000 kebutuhan yang bisa dilamar oleh peserta, begitu. Itu tadi kita berbicara terkait dengan tata cara melamarnya. Dari segi kompetensinya masih sama, bahkan di sini Mas Dika bisa nih nanti dalam seleksi yang kedua, Mas Dika itu kalau misalnya ingin menggunakan tabungan nilai ini dari seleksi yang pertama, kita ambil contoh ternyata nilai Mas Dika itu lebih tinggi pada saat seleksi pertama dibanding seleksi kedua, maka Mas Dika bisa memilih nilai mana yang akan digunakan dalam pemeringkatan di seleksi kedua. Tetapi ada syaratnya. Jadi, Mas Dika harus memiliki kompetensi dengan jabatan dan unit satuan pendidikan yang dilamar itu sama. Jadi misalnya di seleksi pertama itu Mas Dika mendaftar pada jabatan guru bahasa Indonesia di SMA A. Lalu kemudian di seleksi yang kedua, maka Mas Dika juga harus mendaftar di jabatan guru bahasa Indonesia di sekolah lain tetapi masih dalam unit yang sama, satuan pendidikannya maksud saya. Jadi sama-sama SMA dan gitu. Sama-sama dengan mata pelajaran yang sama. Betul, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sertifikasi pendidikan yang dimiliki Mas Dika. Saya lanjutkan untuk seleksi yang ketiga. Jadi pada intinya nih sama nih seperti seleksi yang kedua, tata caranya, siapa yang bisa mendaftar, mekanisme seleksinya sama. Tetapi di sini kita dibebaskan nih Mas untuk mendaftar semua di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Mas Dika mau mendaftar termasuk luar kota berarti? Boleh, misalnya Mas Dika mau mendaftar di Provinsi Banten atau Provinsi Riau, itu diperbolehkan selama masih ada jabatannya, masih ada kebutuhan jabatan dan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masing-masing instansi. Itu untuk yang P3K guru ya. Sedangkan kita sekarang berbicara terkait dengan P3K untuk jabatan fungsional lain di luar guru gitu. Kalau untuk tahapannya itu hampir sama antara pelamaran, terus kemudian melengkapi dokumen persyaratan,
tetapi seleksinya hanya sekali saja. Jadi pelamar setelah seleksi administrasi akan melaksanakan seleksi kompetensi, lalu kemudian dan seleksi wawancara, pengumuman hasil seleksi, langsung tuh setelah itu kalau lolos ya, langsung diangkat menjadi P3K. Wow, ini yang paling ditunggu-tunggu tuh, diangkat menjadi P3K.